Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat perbatasan ibu kota sehingga tidak dengan mudah dimasuki pendatang maupun pemudik. Bagaimana bentuk pengetatan perbatasan tersebut? Efektifkah keputusan tersebut memutus rantai penyebaran COVID-19 di Jakarta? Saya akan membahasnya bersama Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dan epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono langsung melalui sambungan Skype. Selamat pagi Pak Syafrin dan juga Dr. Pandu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafrin, bagaimana hasil evaluasi penyekatan selama ini, berlangsungnya penyekatan untuk DKI Jakarta? Ya, baik. Dari hasil evaluasi kami setelah 2 hari ini dilakukan penyekatan secara penuh, itu untuk di lapangan memang seluruh kendaraan yang tidak memiliki surat izin keluar masuk, itu seperti di tol Jakarta Cikampek kilometer 47B, itu langsung dibuang ke arah kembali ke Kerawang Barat. Artinya yang boleh lurus masuk itu hanya yang memiliki surat izin keluar masuk. Demikian pula halnya di beberapa titik. Dan untuk penyekatan ini kami menetapkan ada 11 titik penyekatan yang merupakan batas wilayah administrasi Jabodetabek dengan luar Jabodetabek. Tentu harapannya adalah tidak terjadi lagi kebocoran sebagaimana yang terjadi pada saat arus mudik kemarin. Baik. Pak, dalam Pergub 47 tahun 2020 kan ada beberapa checkpoint akses jalan tol maupun bukan tol, terminal bus, stasiun kereta, bandara, dan pelabuhan laut. Berapa pelanggaran yang terjadi di masing-masing pos itu selama ini, Pak? Ya, baik. Untuk terminal dan kereta api, bahkan sejak hari Jumat lalu ini sudah kami ketatkan di mana masyarakat yang akan melakukan perjalanan apakah dari Jakarta maupun keluar Jakarta, itu mereka sudah harus dari luar Jakarta, mereka sudah harus menunjukkan SIKM pada saat membeli tiket. Sehingga jika tidak memiliki itu, otomatis mereka tidak akan mendapatkan tiket. Memang untuk bandara, kemarin sempat terjadi ada masyarakat yang sudah melakukan pembelian tiket dan sudah otomatis siap untuk diterbangkan. Kemudian kami melakukan koordinasi dengan otoritas bandara, juga dengan PT AP2 dan rekan-rekan di kesehatan untuk dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Dan tentu bagi yang tidak memenuhi persyaratan, mereka kita akan tempatkan di karantina yang ditetapkan oleh lokasinya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian untuk angkutan darat, memang secara keseluruhan begitu masuk ke kawasan yang kita menetapkan penyekatan ada pos di sana, otomatis kendaraan tersebut kita putar balikan. Ya, Pak Syafrin, Pergub juga kan mengatur tentang penderekan dan denda 10 juta rupiah. Sudah ada berapa Pak yang diderek dan didenda untuk pelanggar-pelanggar ini? Ini kami tanyakan karena kita ingin tahu seberapa tegas sebetulnya peraturan ini ditegakkan di lapangan. Ya, baik. Terkait dengan penderekan dan denda, memang ditujukan untuk denda sebesar 10 juta rupiah ditujukan pada operator angkutan darat yang mereka ternyata tetap memaksa untuk masuk ke kawasan yang sudah dinyatakan tidak boleh masuk tanpa ada surat izin keluar masuk. Dan sampai saat ini terhadap operator angkutan darat keseluruhannya menaati itu, tidak ada yang melakukan pelanggaran secara ekstrim dalam hal ini. Begitu diarahkan untuk berputar balik, mereka juga mengikuti. Dan untuk penderekan pun demikian. Jika ada pengemudi kendaraan pribadi yang terpaksa memaksa, tentu kita akan siapkan untuk diderek. Jika mereka tetap memaksa untuk masuk, tentu ini yang kita akan lakukan. Dan sampai saat ini, itu belum ada kendaraan yang kita kenakan dengan sanksi besaran 10 juta tadi ataupun dengan penderekan. Baik, kita ke Dr. Pandu, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Dok, Anda pernah menyatakan sangat perlu untuk mengantisipasi arus balik. Dengan pola ini, pola penyekatan ini, apakah efektif menahan masuknya kembali potensi penyebaran COVID-19 di Jakarta? Iya, kalau kita betul-betul melihat tadi usahanya maksimal, mungkin kita bisa meminimalkan efek yang kita khawatirkan. Yang penting adalah kalau mereka masih memaksa arus balik, harus dites dulu dengan PCR. Dan kalau positif harus diisolasi. Yang penting adalah tes dan isolasi. Kalau tidak tes, jangan diizinkan. Ini yang menurut saya karena dia akan membawa masalah untuk DKI yang sudah menghadapi sukses untuk penurunan kasus. Sehingga nanti usaha kita jadi batal gara-gara hanya kita tidak bisa atau menekan arus mudik balik ini.
Baik, Dok, apa catatan dari Anda terkait penyekatan di titik jalan, pelabuhan, stasiun kereta, dan juga bandara? Apa yang kelonggaran-kelonggaran atau apa potensi-potensi lowongnya kemudian mereka bisa tetap membawa virus ke DKI Jakarta? Ya mungkin saja ada celah-celah yang juga saya tidak tahu ya. Jadi orang Indonesia kan pintar sekali. Jalan-jalan tikus dan sebagainya, atau ada isu-isu yang mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah diketatkan seperti itu, mudah-mudahan minimal. Kalau sampai ada yang terobosan dan ketahuan, sebaiknya dilakukan karantina langsung saja. Karantina dan hanya bisa dibebaskan kalau sudah memang hasil PCR-nya negatif. Ini yang paling penting. Baik. Dengan klaster-klaster yang ada sekarang, Dok, pemudik dari daerah mana saja yang kini perlu diawasi ketat dengan atau tanpa SIKM? Semua pemudik kita anggap sebagai potensial untuk menularkan kepada atau sudah tertular dari wilayah mudiknya. Ini yang kita harus antisipasi. Karena kita tidak tahu lagi dari mana saja mereka berasal. Baik, kita ke Pak Syafrin kembali. Pak Syafrin, apakah ada arahan tertentu dari daerah mana saja atau daerah tertentu yang kemudian diawasi lebih ketat? Karena kita tahu bahwa ada klaster-klaster penyebaran COVID-19 katakanlah di Jawa Tengah, di Jawa Timur, lalu di Jawa Barat. Apakah ada pengetatan tertentu untuk klaster-klaster itu? Ya baik, sebagaimana hasil evaluasi kami yang juga dipimpin oleh Ketua Gugus Tugas Nasional, bahwa pelaksanaan penyekatan tidak hanya fokus di Jabodetabek, tapi juga penyekatan itu sudah dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian dan TNI sejak di awal keberangkatan yang bersangkutan. Contohnya dari Jawa Timur, Polda Jawa Timur serta Kodam di Jawa Timur itu sudah otomatis melakukan penyekatan pada setiap Polres dan Kodim. Artinya sejak dari awal, kemudian demikian pula halnya di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, termasuk di Jawa Barat. Nah, dengan upaya penyekatan dan sedemikian rupa, otomatis yang akan masuk ke Jabodetabek juga sudah terseleksi. Dan kemudian ini juga menjadikan trafiknya tidak begitu tinggi. Seperti contoh kemarin di hari kedua pasca Lebaran, trafiknya juga tidak seperti ataupun sebanyak pada arus mudik pada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini tentu berkat kerja keras rekan-rekan dari kepolisian dan juga TNI, sehingga kita sama-sama bisa berupaya untuk menekan laju penambahan arus balik ke kawasan Jabodetabek. Harapannya seperti yang disampaikan oleh Pak Pandu tadi, bahwa kita mampu untuk meminimalisir bahkan menghilangkan potensi penambahan kasus positif di Jakarta khususnya dan Jabodetabek pada umumnya, karena memang kita berusaha tidak ada penetrasi dari luar terkait dengan pergerakan orang. Baik, ini yang terkait dengan jalur darat, Pak Syafrin. Menurut Anda dalam beberapa hari penyekatan, apakah masih ada kelonggaran atau celah di sejumlah titik? Ya baik, memang pada saat arus mudik kami melakukan penyekatan pada 12 titik, dan dari hasil evaluasi juga didapatkan bahwa terjadi kebocoran karena memang di batas administrasi Jakarta dengan Bodetabek itu ada lebih kurang 52 titik ruas jalan yang bisa dimanfaatkan sebagai jalur tikus tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Pandu. Nah, oleh sebab itu pada arus balik ini polanya kami robah, di mana penyekatannya adalah berada pada batas administrasi Jabodetabek, sehingga ruas jalan yang kita lakukan penyekatan sekarang memang dari sisi jumlah dari 12 turun menjadi 10, tetapi dengan 11 turun menjadi 11, tetapi dengan 11 titik ini itu sudah mengcover keseluruhannya dan potensi jalan-jalan tikus itu bisa kita hilangkan. Karena jalan tikus yang ada di dalam kawasan Jabodetabek ini sudah di-cover oleh jalan arteri maupun jalan kolektor yang ada di batas wilayah administrasi Jabodetabek dengan luar Jabodetabek. Baik. Jalur tikus ini kan juga jalur-jalur yang mungkin banyak juga belum pernah memperkirakan bahwa ternyata jalur ini bisa tembus ke daerah ini dan ke daerah ini. Apakah mereka petugas di lapangan juga melibatkan RT, RW dan juga lurah misalnya untuk ikut serta mengawasi jalur-jalur tikus ini, Pak? Memang alhamdulillah saat ini warga kita sudah sangat peduli terhadap kasus positif, pertumbuhan angka positif, dan oleh sebab itu RT RW itu justru mereka
melakukan penyekatan sendiri sehingga orang tidak mudah mengakses jalan di lingkungannya. Tapi dalam pola penyekatan Jabodetabek, kami sudah koordinasikan dengan para Kadis Kabupaten, kemudian para Kasat Lantas, di mana titik-titik yang kemudian di sana masih ada potensi jalan tikus. Oleh sebab itu penyekatannya kami kadang tarik ke arah luar, bahkan seperti contoh untuk kawasan dari timur, itu penyekatannya bahkan di kilometer 47 itu yang sudah masuk ke wilayah Polres Kabupaten Karawang. Baik, kita kembali ke Dr. Pandu atau Pak Pandu. Pak Pandu, ini menurut Anda SIKM saja sudah cukup atau tadi Anda mengatakan bahwa harus ada tempat isolasi di checkpoint? Apa saja mungkin masukan-masukan kepada otoritas terkait penyekatan ini sehingga ini bukan hanya penyekatan administratif semata, tapi ini penyekatan betul-betul untuk bisa menyekat masuknya virus kembali ke DKI Jakarta? Ya, menurut saya sih karena orang-orang sudah memaksa dan berani untuk mudik dan berani pula untuk mudik balik walaupun sudah ada larangan, walaupun sudah ada pengetatan, laksanakan saja testing di tempat mereka, di tempat-tempat titik masuk, ya kan? Dan atau digiring ke tempat satu karantina, nanti kemudian ditesting. Hanya diizinkan yang negatif, yang boleh keluar dari karantina tersebut. Dan testing ini sebaiknya dibebankan pada mereka yang sudah berani mudik dan melanggar aturan ini. Karena kan kita tahu bahwa betapa mudahnya mungkin mendapatkan surat atau sertifikat surat walaupun kita tahu bahwa ini sudah dipersulit. Satu-satunya jamin yang kita bisa lakukan adalah testing. Dengan biaya mereka sendiri baru bisa masuk ke ibu kota. Pastikan mereka negatif, tidak membawa virus, sehingga tidak menularkan pada warga Jakarta yang memang masih banyak yang belum terinfeksi, tapi kita sudah berhasil menekan kasus baru. Baik, Dr. Pandu terakhir apa mungkin himbauan Anda untuk masyarakat yang saat ini sudah berada di luar Jakarta tetapi ingin kembali ke Jakarta? Apa upaya kemudian mungkin dari Anda ingin meningkatkan kesadaran bagi mereka yang ingin kembali ke Jakarta supaya menahan dulu, lalu mungkin melakukan protokol-protokol tertentu di daerah masing-masing atau seperti apa, Dok? Silakan. Ya, sebaiknya jangan dulu kembali. Kalau memang ini karena sudah berani keluar dari Jakarta, sudah dihimbau jangan keluar. Dan karena kita sedang menghadapi masa-masa kritis yang menurut kita sih memang ingin segera supaya PSBB di Jakarta ini kita bisa longgarkan. Kalau nanti mereka ingin cepat kembali dan dengan segala cara bisa lolos masuk kembali, itu akan membuat PSBB yang sudah akan kita longgarkan atau kita kurangi pembatasannya menjadi dibatalkan karena perilaku warga Jakarta yang sudah tidak tahan untuk kembali, tetapi sudah berani keluar dari Jakarta. Jadi tahan dulu di luar Jakarta, lakukan perilaku-perilaku yang untuk mengurangi risiko penularan. Baik, Dok, untuk mereka yang ada di Jakarta, betulkah kita harus menjaga jarak dulu terlebih kepada mereka yang baru saja pulang dari luar Jakarta ke Jakarta minimal 2 minggu begitu, betulkah demikian? Sebenarnya sih mereka kalau sudah dipastikan negatif ya tetap jaga jarak sih. Kita tetap jaga jarak, maksudnya ada 3 komponen, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Itu 3 perilaku yang sudah menjadi basic yang harus kita lakukan apakah dengan penduduk yang baru pulang mudik atau dengan penduduk yang lainnya yang memang tidak mudik. Karena kita tidak tahu seberapa besar. Jangan juga menstigmakan pada penduduk yang mudik kemudian kita jauhkan. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita tetap pastikan kita menggunakan masker, mereka menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan selalu menjaga jarak kira-kira 2 atau 1 meter. Baik, terima kasih Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia, dan juga ada Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kita berharap penegakan peraturan ini benar-benar tegas sehingga masyarakat percaya bahwa masyarakat di Jakarta terutama dijamin keamanan dan juga kesehatannya. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.